Kita tes lagi ya. Tahmid. Alhamdulillah. Dia mesti dingin ya. Ya. Kalau begitu dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, kayaknya ada perbedaan masa Bu ya. Kita coba dulu bapak-bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Di sini dua mazhab ya. Ada mazhab tetap semangat membangun peradaban Islam, ada mazhab diam saja. Ya, jadi pendengar sehat. Coba ibu-ibunya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, ya. Nanti kita samakan frekuensi. Nah, alhamdulillah wa syukur wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami muliakan dan kami hormati narasumber kita Ustaz Dr. Andes Haji Amiruddin Al-Fikri dan Ustazah Mukhair. Yang kami hormati dan kami muliakan mudir sekolah kami 11 Rumah Pasar serta staf pengajar yang kami muliakan dan kami hormati, para peserta iklan pendidik generasi khairul ummah. Jadi saya pribadi berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian ini gemetar ya, karena depan saya ini adalah seorang pendidik yang insya Allah akan menerima mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan juga hormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kita seperti ini ya, luar biasa. Ya nanti di akhirat ketemu pakai mahkota terus kemudian ada jubahnya, masya Allah. Sambil say hi ya. Ya. Mungkin di surga ada juga foto selfie dan sebagainya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita semua bersaksi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkannya kita semua dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita termasuk pada golongan orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, tidak hanya sekedar beriman tapi juga beramal saleh, memaksimalkan potensinya untuk beramal saleh. Anna lahum tajri min tahtiha al-anhar, baginya surga di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ustaz-ustazah yang kami muliakan, salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan kita yang senantiasa basah dalam rangka bersalawat kepada baginda, sifat, sikap dan perbuatan kita yang senantiasa mencontoh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan menjadi saksi terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah bisa bertemu dengan Rasul, kita mendapatkan syafaatnya, dan impian terbesar kita bisa bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kehidupan di dunia mustahil bisa kita dapatkan. Jadi berdoa kepada Allah, minta surga yang bertetangga dengan Rasul. Insya Allah kalau bertetangga dengan Rasul berarti kita berada di puncak tertinggi. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya, Insya Allah. Jadi ayah bunda, ustaz-ustazah, kita sepakati dulu nanti penyebutannya itu ayah bunda ya. Ya, ayah bunda, ustaz dan ustazah. Ya, kalau libat mungkin bapak ibu. Iya, ikuti apa maunya bos lah. Nah, baiklah, kami ucapkan ahlan wa sahlan telah hadir di iklan pertama pendidik generasi khairul ummah. Jadi suksesnya sebenarnya pendidikan generasi itu ada pada diri kita. Jadi Anda ini yang di hadapan semua yang ada di sini, insya Allah kita akan menjadi pendidik generasi khairul ummah yang siap menghantarkan anak kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di
akhiran insyaallah. Takbir. Insyaallah. Kayak masih dingin ya. Takbir. Oke. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu di pembukaan ini kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah dihantarkan oleh Ananda Zakira, siswa kelas 4 Rumah Makassar. Jangan tekan, kan Ustaz juga tekan. Semangat ya. Kita hantarkan dengan teriakan takbir. Oke. Mana mikir? Di atas. Ya, minta buka sepatu deh. Buka sepatu. Silakan. Berdiri pun tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdiri. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata diborong ya, masya Allah. Ngajinya, terjemahannya. Ya. Nah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami undang Ananda kita, Ananda Ahnan, untuk membacakan ikrar. Jadi dimohon peserta berdiri dan insya Allah kita mengikuti bacaan Ananda karena kita berikrar ini. Ikrarnya seperti di rumah, ikrar siswa-siswi di rumah. Mungkin siswa-siswi, jadi semuanya di sini terdefinisi siswa-siswi ya. Nah, insya Allah dilepas saya. Nah, supaya
kelihatan wajahnya. Iya. Ya, ini harus di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikra siswa siswi STP Khairul Ummah. Kami siswa siswi Khairul Ummah berjanji. Insya Allah akan selalu. Satu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dua, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Tiga, menjadi penghafal dan pengembang Al-Quran. Empat, berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lima, berbakti kepada kedua orang tua. Enam, menghormati ustaz dan ustazah. Tujuh, mencintai dan menguasai syarafah Islam serta ilmu pengetahuan untuk kejayaan Islam. Delapan, menjadi pejuang dan pembela Islam. Sembilan, menjadi pemimpin umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini siswa kelas 2 ya, Insya Allah. Hampir nanti 10 tahun ke depan kita sudah lagi langsung jadi pembicara Insya Allah. Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan kita, silakan. Ya. Kita ikuti dulu, jadi setiap kegiatan pasti ada tata tertibnya. Ini di kegiatan iklan kita, insya Allah ada bisa di tempatnya ya, bisa mungkin tampilan. Ya, ada suara. Nah, insya Allah kita bikin perjanjian dulu ya. Di FM. Nah, jadi ikuti kata-kata saya. Sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Saya siap. Patuhi tata tertib diklat. Pertama, bukan kayak tadi ya. Jadi tata tertib kita yang pertama adalah ikhlas dan bahagia ya. Jadi
bahagia ya. Ya, wajah-wajah gagahnya. Terus berikutnya, apapun dari HP ayah bunda sekalian, itu mohon di-silentkan ya. Jadi di-silentkan. Coba ada HP-nya? Angkat HP-nya dulu. Oke. Mohon diangkat HP-nya. Lempar ya. Ya. Aktifkan mode silent. Mode senyum ya. Kita buat perjanjian kalau terdengar suara, ya, kira-kira sanksinya apa? 100.000? 200.000? Iya. Nah, selanjutnya, mohon konten, insya Allah. Jadi mohon maaf, tadi telat 30 menit ya dari awal, tapi insya Allah sebenarnya kami sudah cuma settingan dari pihak hotel ini kadang lama datang, jadi lupa settingannya juga susah. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok kita sudah bisa online. Sudah ada rundownnya semua, Bapak Ibu sekalian sudah rundownnya. Lihat rundownnya jam 7.30, insya Allah kita sudah berada di lokasi ini. Selanjutnya memberikan respon positif, Bapak Ibu sekalian, saya sudah jika ditanya menjawab, jika diminta melaksanakan. Jadi aktivitas kita ini aktivitas diklat, ada aktivitas seperti insya Allah ketika kemudian pemateri kita meminta, maka kemudian kita laksanakan. Terus kemudian fokus, ya. Jadi ngantuk dan keluar masuk ruangan itu tidak dianjurkan. Jadi kalau mau masuk keluar ruangan, angkat tangan aja ya. Nanti diizinkan Allah atau izin kepada panitia. Jadi ngantuk. Ada yang bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang mengantuk? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya. Ada dua sebenarnya ciri-ciri orang mengantuk. Jadi perhatikan ya, karena yang pertama itu kata teman saya, ciri-ciri orang mengantuk itu perubahan wajah dari ganteng, cantik menjadi tidak ganteng atau menjadi jelek ya. Jadi kalau wajahnya sudah mulai bengkok-bengkok sedikit, kayaknya butuh dipijit-pijit ya. Nah, terus yang kedua sebenarnya secara ilmiah sebenarnya kalau orang ngantuk itu tidak berpikir. Jadi maka lakukan aktivitas apapun. Kata guru saya, resep supaya tidak ngantuk adalah jangan ngantuk. Itu resep itu ya. Resep tidak supaya tidak ngantuk maka jangan ngantuk. Artinya rumusnya ketika dikatakan jangan ngantuk, lakukan apapun supaya tidak ngantuk. Ya, pijit mungkin ya, pegal-pegal atau kasih tahu temannya bisiki. Ibu atau Pak, kalau saya ngantuk, tapi uang tuh 100.000. Asli selalu tidak ngantuk. Pokoknya apapun itu lakukan ya. Oke. Dan buatkan fokus 100%. Tadi awal-awal kita dingin ya. Diucapkan amin ya, jadi Allah Akbar ya. Harusnya alhamdulillah. Nah sekarang fokus dulu sama-sama. Berikan respon yang cepat dengan jawab ya. Sebutkan warnanya. Ini warna apa? Warna apa? Ya. Jadi warnanya ya. 1, 2, 3 dengan cepat. Merah. Masya Allah. 3, 2, 1. Ya. Kesalahan bukan pada mata Anda tapi pada hadiahnya. 3, 2, 4. Merah. Fokus. Warna tulisannya ya. 3, 2, 1. Ya. Mungkin masih 3 ya. 3, 2, 1. Oh, belum. 2, 1. Kayaknya ada perbedaan konsep ya. 3, 2, 1. Loading lagi. Kayaknya sudah tahu rumus ya. 2, 3, 1. Maka berikutnya adalah tawadhu terhadap ilmu yang disampaikan. Jadi ibaratnya gini,
Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, ustaz-ustaz yang kami muliakan, Anda masuk ke dalam ruangan ini, ibaratnya bawa gelas yang kosong. Apapun kemudian yang di luar, permasalahannya, masalah rumahnya, cuciannya belum selesai, masakannya dan sebagainya, ya, itu masuk ke dalam ruangan sini menjadi orang yang kemudian siap menerima materi. Ilmu apapun yang kemudian kita dapatkan mungkin boleh jadi kemudian akan berbeda atau tambahan yang lain. Maka jadikanlah pertemuan kita di kelas kita ini insight kita, masukan kita supaya menjadi bahan referensi kita dan insya Allah menjadi motivasi kita, modal kita untuk kemudian bisa menjadikan pendidik generasi rumah di rumah kita. Maka siapkan hati dan pikiran untuk menerima ilmu. Nah, minta tolong anak-anak dikondisikan ya. Jadi ada slide beberapa anak-anak, jadi minta tolong dikondisikan suaranya di dalam ruangan, geraknya juga di dalam ruangannya. Jadi dikondisikan. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang di sini nanti, ya, ya. Nah, rupanya gini ya. Senyum. Jadi perlihatkan senyum yang semangat. Ya, penelitian mengatakan bahwa senyum yang semangat itu, senyum yang baik itu adalah senyumnya dengan rumus 228. Ya, biasanya 225, ini 228 malah. Ya. 228 itu harus matriks. Itu bibirnya sini ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Nah, tahan sama 8 jam ya. Pasti pegal. Ya, tahan selama 8 detik ya. Ya, kayak seperti ini ya. Coba saya mau lihat senyumnya dulu. Ya. Coba yang pakai masker dibuka maskernya. Jadi yang pakai hijab ya. Saya lihat coba aja. Senyum dulu. 3, 2, 1. Ya, masih awal bulan, Pak. Masih awal bulan. Ya. Ya. Coba ibu-ibunya 3, 2, 1. Insyaallah. Ini awal bulan. Senyum awal bulan. Ya. Kalau tengah bulan beda. Akhir bulan, oh subhanallah ya. Tambah senyum ini. Nah, oke. Nah, are you ready? Takbir. 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 Tahlil. Ya, fokus ya, fokus. Ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Nah, ada aturan kita. Kalau saya mengatakan atau host mengatakan apa kabar hari ini, maka kita semua menjawab. Tadi kan beda mazhab kan, kita satukan mazhabnya dulu ya, satukan frekuensinya, beda frekuensi. Jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membangun mahkota surga. Allah. Saya pinjam ikutin nih jawabannya anak di sekolah. Ya, tapi pakai gaya. Kalau alhamdulillah itu wujud syukur tidak? Syukur? Syukurnya sedikit atau banyak? Oh, kalau banyak gayanya. Ya, coba kita praktekkan. 1, 2, 3. Hati-hati teman yang susahnya ya. Nah, yang kedua, luar biasa itu sebegini atau sebegini? Oh, jadi pernah luar biasa sebegini. Ya. Nah, terus tetap semangat ya. Tetap semangat itu kayak gitu. Kan kita ingin terbang Kita ingin terbang kan? Tetap semangat. Ya. Membangun mahkota surga. Jadi alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat membangun mahkota surga. Tutup dengan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tes dulu ya. Apa kabar hari ini? Masih dingin bapak-bapak. Bapak-bapak, apa kabar hari ini? Ternyata mahkota ya. Ya. Nah, berikutnya ketika kemudian host mengucapkan pendidik generasi yang
khairul ummah, maka jawabnya adalah saya orangnya. Sambil tunjuk diri ya. Nah, gak apa-apa di ruangan ini bangga-bangga dulu ya, insyaallah. Pendidik generasi khairul ummah, saya orangnya. Pendidik generasi khairul ummah, saya orangnya. Kita tes ibu-ibunya. Pendidik generasi khairul ummah, saya orangnya. Ibu tangguh, saya orangnya. Bapak tangguh, Bapak hebat, saya. Apa kabar hari ini? Jadi pulang dari rumah ini ketemu anaknya. Nah, apa kabar hari ini? Supaya satu frekuensi. Ya, apa kabar hari ini? Satu frekuensi. Bangun tidur. Nah, apa kabar hari ini? Satu frekuensi. Semuanya jalan. Nah, insyaallah. Nah, baiklah. Ini nanti kita simpan ya. Karena sudah masuk sesinya ya, insyaallah. Jadi nanti di sesi break pertama kita akan pakai rumus terus ini ya. Oke. Masih semangat? Masih semangat, masih segar, masih fresh ya. Insyaallah. Baiklah, Ustaz Ustazah, ayo Bunda. Hari ini alhamdulillah secara spesial diklat kita ini dihadiri langsung oleh founder Khairul Ummah Makassar. Khairul Ummah Makassar. Khairul Ummah Pusat, Masya Allah. Beliau adalah yang pertama Ustaz Dr. Andes Haji Amiruddin Abu Fikri. Yang kedua adalah Ustazah Ummu Khair. Insyaallah kita lihat profilnya terlebih dahulu. Saya bacakan profilnya terlebih dahulu dan insyaallah setelah ini mungkin bagus kita undang ke depan ya, insyaallah. Profil. Nah, yang pertama Ustaz Amiruddin Abu Fikri. Ini akrab beliau dipanggil Abi ya, Masya Allah. Ya, bapaknya kita. Nah, beliau adalah guru yayasan, pengasuh Majelis Talim Khairul Ummah Tanah Baru Bogor, perintis terbangunnya Kampung Taman Khairul Ummah Tanah Baru Bogor. Masya Allah. Saya pernah ke tempatnya beliau, itu satu kompleks namanya Taman Khairul Ummah ya. Satu rumah, semuanya anak-anaknya Khairul Ummah semua. Terus kemudian perintis lahirnya Lembaga Pendidikan Khairul Ummah berbasis akidah Islam Tanah Baru Bogor 2006. Jadi 2006 Khairul Ummah terbentuk. Pendiri Yayasan Khairul Ummah Membangun Peradaban. Terus pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor 2 periode berturut-turut, insyaallah. Nah, kita yang kedua Ustazah Ummu Khair di Tanah Baru, alamatnya di Taman Khairul Ummah Bogor Utara. Status ini paling keren statusnya, ibu dari 2 orang putra dan 2 orang putri. Ini. Terus kemudian aktivitasnya founder STP Khairul Ummah, Presiden Direktur Khairul Ummah Pusat, konsultan dan praktisi pendidikan berbasis akidah Islam, trainer pendidikan berbasis akidah Islam, dan pengisi kajian tafsir majelis taklim ya, Masya Allah. Kita undang beliau ke depan dengan hormat Ustaz Abu Fikri dan Ustazah Ummu Khair. Mohon kesediaannya untuk di depan. Kita teriakan takbir, takbir, takbir.
tahfidz dan khair umat. Semoga kesuksesan selalu mengiringi setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat mengapresiasi, sangat bangga dengan adanya sekolah Khairul Ummah. Tetapi sekolah yang ada di desa kami, karena inilah satu-satunya sekolah yang pertama yang memperkenalkan kami sekolah di wilayah desa Bayan, Kecamatan Manggis. Saya doakan sekolah ini menjadi sekolah yang maju, sekolah yang berkembang, sekolah mencetak generasi-generasi pengangkat yang luar biasa. Bersekolah, pendidikan pada lembaga yang terbaik adalah merupakan perkara yang penting, karena di sana akan menjadikan anak kita di masa akan datang menjadi generasi yang soleh dan soleha. Yayasan Khairul Ummah adalah yayasan Islam menjadi salah alternatif lembaga terbaik yang akan menghasilkan anak-anak kita di kemudian hari, di waktu yang akan datang, insya Allah menjadi generasi pemimpin, generasi yang soleh dan soleha. Tidak hanya kemudian membahagiakan kita di dunia, namun juga membahagiakan dan membanggakan kita di dunia. Itu luar biasa yang diprogramkan oleh umat, yang dilakukan oleh UNTAS. Dan setelah itu kebiasaan suka melakukan sholat waktu ditambah dengan kegiatan untuk sholat tahajud, itu yang betul-betul kami rasakan. Selain dari itu kami juga merasakan bahwa luar biasa cara pengajaran dari guru-guru yang ada di rumah ketika kami di Indonesia juga sangat membuat kami lebih semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih. Jangan khawatir. Ini luar biasa pendidikannya. Kita kira agama Allah melalui anak-anak kita. Di dunia Bapak Ibu bisa khawatir. Orang yang dididik dan kenal Tuhan masih watak karakter, akhlaknya masih baik. Itu dunia yang kita akan disebut dengan insya Allah di akhirat menjadi penolong. Dengan hafalan dan hafalannya dengan pelajaran yang selalu dikaitkan dengan akidah, dengan tauhidah, dengan syariat, dan ini sudah dikenalkan bagaimana hukum Allah yang syariat Islam, bagaimana mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan Allah dan seterusnya. Ini menurut saya bagus sekali, dan saya amati walaupun di masa pandemi proses belajar mengajar saya masa pandemi ini dan hampir 9 bulan ya, saya melihat ya belajarnya tetap semangat dan ceria gitu, walaupun di itu kurang gitu. Saya ingat anak-anak lain yang sekolah umum ya, daftarkan segera sekolah Khairul Ummah. Dalam kepalanya ada matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, tapi dalam kepalanya ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada Quran, ada hadis. Kami Keluarga besar Mau menjadi remaja yang solih, Kreatif, cerdas, hafal Quran, dan berjiwa pemimpin. Mari kita bersama kami di sekolah Islam Khairul Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tsumma qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas
bagian belakang juga ponakan saya. Baik. Jadi ini diklatnya diklat keluarga. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih karena tadi pagi saya disuguhi sarapan. Sarapannya juga tidak pernah saya jumpai di tempat lain. Ketika saya lihat ini sarapannya ada basah. Cuman sayang sekali basahnya itu berasnya, beras jagungnya kadang saya bandingkan ini mama saya dulu ketika masak basah seperti ini enaknya luar biasa. Kok makanan hotel seperti ini kalah sama produk dalam negeri yang dibuat oleh mama saya. Mama saya kalau masak sesuatu sampai cucu-cucunya semuanya senang. Ini kalau tidak percaya ini cucu pertamanya menyaksikan makanan neneknya itu senang. Ya. Jadi mulai dari bikin basahnya sampai masakan palu marahnya senang. Baik. Alhamdulillah Makassar adalah kota yang dikenal sebagai kota religius, kota yang sangat kuat dalam memegang agama, sehingga kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan untuk lahir dan hidup di kota Makassar. Orang juga mengenal ada tokoh yang lahir dari Makassar yang kemudian dikenal sampai ke seluruh dunia. Beliau bahkan dijadikan sebagai pahlawan di negara ini. Siapa dia? Siapa dia? Syekh Yusuf Al-Makassari. Bukan hanya sekedar tokoh Makassar, tapi juga tokoh yang dikenal di seluruh dunia. Baik. Itulah sekilas tentang kota Makassar yang dulu juga dikenal sebagai kota yang banyak melahirkan ulama-ulama besar. Sehingga kalau hari ini kita masuk dalam sebuah dunia dengan satu harapan besar bahwa kita ingin agar kota Makassar ini menjadi sebuah kota yang insya Allah akan kita hadirkan kembali lembaga-lembaga pendidikan yang mampu untuk melahirkan generasi-generasi terbaik. Amin ya rabbal. Baik. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang arah pendidikan generasi dalam Islam. Kalau kita berbicara arah, kira-kira apa yang ada dalam benak kita tentang arah itu? Coba para ayah dulu. Apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang arah? Ada yang bisa membantu? Apa itu arah? Apa itu arah? Arah itu adalah petunjuk. Baik, ada yang lain? Arah itu adalah tujuan. Luar biasa. Kemudian bundanya, apa itu arah? Tadi ada jawabannya Pak siapa? Pak Bayu. Pak siapa tadi? Pak Yusri. Pak Bayu, Pak Yusri. Arah itu adalah petunjuk. Arah itu adalah tujuan. Ada yang ingin memberikan jalan yang akan ditempuh? Sepertinya sudah cukup. Jadi ada petunjuk, ada tujuan, ada jalan yang akan ditempuh. Itulah
Sebab kalau ada orang yang wajahnya di samping itu mungkin terkena angin puting beliung sampai ke bawahnya. Kalau ada yang wajahnya sampai berbalik ke belakang, itu namanya rada aneh. Jadi yang namanya arah itu selalu di depan, ya kan? Arah itu adalah tujuan yang ingin dicapai dengan satu petunjuk jalan untuk sampai kepada apa yang kita ingin tuju. Coba, ada nggak yang kalau pernah saya ada yang ada yang dari luar Kota Makassar? Ayah dari mana? Pangkep. Nah, Pangkep. Kira-kira kalau Bapak dari Pangkep ingin menuju ke suatu tempat, apa yang pertama kali dilakukan oleh Bapak? Mencari jalan untuk sampai kepada tujuan, ya kan? Jadi kalau misalnya dari Pangkep terus ambil ke arah ke bawah sampai ke ini, kira-kira nyampe ke tempat ini. Kata Pak Bayu tadi harus tahu petunjuknya, ya kan? Nah, itulah kira-kira yang paling mendasar terkait dengan apa yang disebut dengan arah. Jadi negeri kita Indonesia ini dan umumnya di dunia hari ini, jangankan arah pendidikan, arah negaranya saja tidak jelas. Betul? Apa yang mau dicapai? Apa yang ingin dituju? Kalau dulu, walaupun kita tidak sepenuhnya bisa setuju, dan banyak orang yang tidak setuju, tapi masih tetap ada arahnya. Zaman Pak Harto dulu negeri ini ada arahnya. Betul? Orang masih melihat ini ada arahnya, ya. Nah, sekarang itu orang jadi mempertanyakan negara ini arahnya kemana, ya kan? Orang mempertanyakan kita arahnya kemana. Nah, kalau arah negaranya saja itu tidak jelas, nah kira-kira arah pendidikannya jelas atau tidak? Lebih tidak jelas lagi, ya kan? Lebih tidak jelas lagi. Nah, oleh karena itu, maka hari ini kita ingin kembali untuk memperjelas arah pendidikan dalam Islam itu seperti apa. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu arah itu adalah suatu tujuan yang ingin kita capai dengan petunjuk jalan yang juga harus jelas, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa sesungguhnya yang berkewenangan untuk menentukan arah itu? Siapa? Kira-kira kalau ayah ditanya, siapa yang berhak, siapa yang berwenang untuk menentukan dan menunjukkan arah dari suatu perjalanan pendidikan generasi? Kira-kira siapa? Negara. Baik, satu negara. Yang lain, pemimpin. Ada lagi? Orang tua. Jadi negara, pemimpin, orang tua. Ada tambahan? Cukup. Masyarakat. Luar biasa. Baik. Ada negara, ada pemimpin, ada orang tua, ada masyarakat. Cukup. Yang bunda, siapa sesungguhnya yang berhak untuk menentukan arah pendidikan dalam Islam? Siapa? Allah. Ada yang lain? Cukup. Nah, ini rupanya banyak jawaban itu tidak selalu harus benar.
satu jawaban yang disampaikan oleh bunda ternyata cukup telat mengalahkan 4 jawaban yang disampaikan oleh ayah. Ya, jadi siapa sesungguhnya yang berhak untuk menentukan arah pendidikan adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang apa yang harus kita capai dalam sebuah proses perjalanan pendidikan. Kalau itu diserahkan kepada negara, negaranya mengikuti Allah dan Rasulnya atau tidak? Nah itu dulu. Kalau sekiranya negaranya mengikuti Allah dan Rasulnya, yes, ya, yes. Nah, kalau diserahkan kepada pemimpin, pemimpinnya siapa dulu? Ya kan? Siapa dulu pemimpinnya? Kalau pemimpinnya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali, yes, kita sepakat, ya kan? Tapi kalau pemimpinnya seperti Fir'aun, Namrud, apakah pemimpin seperti inilah yang diberikan kewenangan untuk menentukan arah pendidikan? Tidak. Nah, oleh karena itu, maka satu kata arah pendidikan harus ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena hanya itu yang kita bisa jamin kepastian, kebenaran, dan keselamatannya. Hanya itu yang bisa dipastikan bahwa hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau masyarakat, apakah bisa? Kalau dulu masyarakatnya seperti masyarakat yang dibina oleh Rasul dan para sahabat, mungkin iya, ya kan? Tapi kalau masyarakatnya seperti hari ini, yang disepakati oleh ahli-ahli sosial bahwa hari ini masyarakat kita adalah masyarakat yang sedang sakit. Bayangkan, di berbagai negara hari ini yang dituntut itu adalah melegalisasi LGBT. Melegalisasi LGBT. Bahkan di banyak negara hari ini meminta agar yang laki-laki nikah dengan laki-laki disahkan, yang perempuan dengan perempuan menikah minta disahkan. Nah, kira-kira ini adalah sesuatu yang sehat atau yang sakit? Cukup itu sajalah. Ya, kalau kita mau mengurai panjang lebar tidak habis-habis bahwa ternyata memang betul dunia yang kita hidup di dalamnya hari ini adalah dunia yang sedang sakit. Nahnu na'ishu fil mujtama'il marid. Itulah ungkapan yang disampaikan. Kita sedang hidup dalam sebuah masyarakat yang sakit. Nah, kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat yang sakit, apakah kita harus ikut sakit-sakitan? Atau harus paham supaya kita tidak tertular penyakit yang sedang menimpa itu? Harus paham. Jangan ikut-ikutan. Karena kenapa? Ternyata betul. Ketika kita lari dari petunjuk, maka yang terjadi itu adalah menjatuhkan derajat kemanusiaan kita jatuh lebih rendah daripada hewan sekalipun. Karena hampir kita tidak pernah menjumpai ada ayam yang mengejar-ngejar, ayam jantan mengejar-ngejar ayam jantan itu untuk ingin dinikahi. Pernah lihat kan? Kalau ada itu paling pilih berantem, ya kan? Yang jantan mengejar ayam jantan. Coba lihat akhirnya apa? Minta nikah apa minta berantem? Minta berantem. Kalau ada ayam jantan mengejar ayam jantan, kemudian tiba-tiba dibunuh dan pengen dinikahi, itu namanya ayam jantan yang sedang hidup dalam masyarakat yang sakit. Dan itu belum pernah terjadi. Belum pernah, Pak. Di Bangkit pernah nggak, Pak? Ada ayam jantan ngejar ayam jantan, kemudian
Rasulnya, ujungnya itu adalah kerusakan. Ini realitas yang kita bisa saksikan. Baik. Nah, kemudian kalau disebutkan bahwa arah pendidikan generasi dalam Islam itu yang harus menetapkan adalah Allah, kira-kira ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Para ayah ada yang keberatan? Bunda ada yang keberatan? Nanti kalau keberatan diusir oleh Allah keluar dari buminya. Jadi siapa orang yang keberatan diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, nanti dia akan diusir oleh Allah keluar. Nah, kita lihat landasan filosofis. Jadi landasan filosofis itu kira-kira kalau artinya secara sederhana adalah landasan pemikiran yang paling mendasar. Nah, jadi pemikiran yang paling mendasar. Kenapa? Yang namanya arah pendidikan, yang namanya arah perjalanan hidup harus ditentukan oleh Allah. Jawabannya secara filosofis itu adalah karena Allah lah yang menciptakan kita. Betul? Yang memiliki hak untuk mengatur, menentukan arah itu adalah pencipta. Kalau tadi kita berbahasa petunjuk, kira-kira kalau ada pabrik yang memproduksi sepeda motor, mobil, pesawat, apakah pabrik itu yang berhak mengeluarkan petunjuknya atau orang lain? Pasti pabriknya. Kalau misalnya ada pabrik sepeda motor, ada pabrik mobil, ada pabrik pesawat, ya kan? Kemudian petunjuk keselamatannya, petunjuk untuk perbaikannya itu dikeluarkan oleh orang yang bukan menciptakannya atau pabrik yang menciptakannya, kira-kira itu ngarang atau memang karena berangkat dari pengetahuan? Lebih karena ngarang, ya kan? Kenapa? Karena yang paling tahu tentang siapa dia itu adalah penciptanya sendiri. Nah, oleh karena itu kita lihat secara filosofis ada dua hal yang harus kita pahami dari arah perjalanan pendidikan Islam itu. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan penciptaan manusia, dan yang kedua adalah visi bangsa kaum muslimin. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa di sini yang mencipta manusia? Siapa? Allah. Apa kata Allah tentang ciptaannya? Yang pertama kata Allah adalah illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia? Yang kedua itu adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang pertama adalah tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah menjadi ibadus sholihin. Ibadus sholihin, menjadi hamba Allah yang sholih. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia itu adalah khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi. Nah, inilah tujuan penciptaan manusia itu. Baik, coba ayat. Apa tujuan penciptaan manusia yang pertama? Ibadus sholihin.
ibadah sholihin, menjadi hamba Allah yang sholih. Kadang-kadang ayah, bunda, ustadz dan ustadzah termasuk negara itu tidak menetapkan bahwa arah dan tujuan pendidikan itu harus melahirkan hamba-hamba yang soleh. Jadi yang harus kita tuju itu seorang guru yang mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi yang harus dipandang ke depan itu adalah bahwa anak kita, baik itu anak biologis kita ataupun anak ideologis kita, anak yang kita lahirkan atau anak yang sedang kita kader untuk menjadi orang-orang yang terdidik, arahnya itu adalah menjadi anak biologis dan anak ideologis yang soleh dan solihah. Ayo, apa yang disebut dengan anak yang soleh dan solihah? Ukurannya apa? Ayo, kira-kira kalau pengen nggak anaknya soleh dan solihah? Pengen tidak? Ukurannya apa? Ukurannya apa? Anak kita itu disebut soleh dan solihah, ukurannya apa? Ukurannya apa? Berapa aja, Pak? 3. Ada Iwan, apa semua? Oh, dahsyat nih, luar biasa. Pengen nambah atau cukup 3? Pengen, luar biasa. Ada yang punya di sini? Ada yang ikut? Ada enggak? Sayang sekali. Padahal Bapak pengen nambah. Enggak maksudnya. Kalau ibunya mendengar, sebulan dari iklan ini di program. Siapa? Siap. Siapa? Pak Agus. Tinggal di mana, Pak? Sampagaya. Sampagaya itu boleh bukan? Maros. Makassar. Sampagaya daerah mana? Saya juga. Ada ikan. Tolong dicatat ini. Pak Agus ini masih pengen apa? Pengen laki-laki atau pengen perempuan lagi? Dua-duanya. Berarti minimal nambah 2 lagi ya. Nah, jadi 5. Ya, 5. Luar biasa. Pak Ustaz itu luar biasa ya. Semangat. Tadi sudah berhasil ini hosting. Hebat hosting. Berhasil ngomong semangat ya Pak Ustaz. Sampai hadir di ruangan ini mendeklarasikan bahwa pengen punya anak lagi. Tidak cukup hanya 3, tapi pengen nambah lagi yang lebih banyak. Ya. Luar biasa. Anaknya yang pertama usianya berapa? 12 tahun. Mau lulus SD. Terus sudah lulus. Alhamdulillah. Anaknya di kayak rumah yang berapa? Yang kedua. Kelas berapa? Kelas 2. Usia 7 berapa? 7 tahun. Sudah 8 tahun. Baik. Saya sudah bisa nebak anak yang kedua juga apa? Betul? Soalnya 3 anaknya akhwat semua ya kan? Betul? Jadi saya bisa tebak loh. Pasti istrinya bapak juga akhwat. Betul? Karena kalau istrinya bukan akhwat, dia bisa lahirin. Ya. Betul ya Pak? Baik. Nah, coba kita sama-sama. Tujuan penciptaan manusia ada 2. Sama-sama. Tujuan penciptaan manusia ada 1, 2. Menjadi pemimpin. Jadi luar biasa. Allah itu memerintahkan kepada manusia, terutama yang muslim, itu supaya
paling tidak Pak Agus sudah jadi pemimpin di keluarga, ya kan? Luar biasa. Baik, tadi saya menyampaikan bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang soleh. Betul? Apa kriterianya? Ada bunda yang ingin memberikan sumbangan jawaban? Kayaknya dari tadi benar semua ini bunda nih ngasih jawaban. Kira-kira bagaimana ukurannya seorang anak dan diri kita disebut sebagai hamba Allah yang soleh? Ukurannya apa? Taat kepada, ya? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Baik. Ayah, ada tidak yang ingin memberikan jawaban ukuran seseorang itu disebut sebagai hamba yang soleh? Ada yang ingin memberikan jawaban? Benar. Memiliki kepribadian Islam. Luar biasa. Namanya apa jawab? Pak Haris. Cerdas dengan nama. Ya, Pak Haris. Luar biasa. Adab dan akhlaknya bagus. Jadi kalau dia rangkum, para ulama itu menyebutkan ada 4 kriteria seseorang itu disebut sebagai abidus sholih. Abidus sholih. Yang pertama, adalah sahihul aqidah. Sahihul aqidah. Sahihul aqidah. Akidahnya itu sah. Akidah yang sah itu adalah akidah Islam. Akidah yang sah itu adalah akidah Islam. Jadi kalau kita, anak-anak kita itu harus dipastikan betul jangan ada yang keluar dari akidah Islam. Karena siapapun di luar akidah Islam itu tidak memenuhi kriteria disebut sebagai hamba yang soleh. Jadi satu, sahihul akidah. Akidahnya itu benar. Akidah yang benar itu hanya satu. Akidah Islam. Jadi di luar akidah Islam itu adalah akidah yang batil. Akidah yang batil. Jadi dipastikan. Itulah sebabnya Nabiullah Ibrahim dan keturunannya memastikan kepada anak dan cucunya agar supaya jangan ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain Allah itu bukanlah Tuhan yang berhak disembah. Dan itu adalah alamat kesolihan. Nah, yang kedua adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Jadi ibadahnya itu sahih. Ya. Mulai dari sholatnya dan seterusnya harus sahih. Rujukannya adalah kepada Rasul. Yang ketiga, karimul akhlak. Tadi disebutkan oleh Nanda Akbar. Karimul akhlak. Jadi mulia akhlak dan adabnya. Jadi karimul akhlak. Karimul akhlak. Akhlaknya, adabnya mulia. Nah, kemudian yang keempat itu adalah at-taqayyudu bisyar'i. At-taqayyudu bisyar'i. Dalam muamalahnya terikat dengan syariat Allah. Dalam muamalahnya terikat dengan syariat Allah. Jadi at-taqayyudu bisyar'i. Jadi terikat dengan syariat Allah. Nah, itulah kriteria kesolihan. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, muamalahnya terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Nah, kemudian menjadi pemimpin. Jadi arah pendidikan generasi itu adalah menjadi pemimpin. Pemimpin mulai dari diri kita sendiri, dipimpin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Minimal kita menjadi orang yang soleh dan solihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita juga kalau yang namanya bunda, mimpinya itu menjadi pemimpin di rumah tangganya. Kalau yang namanya para ayah menjadi pemimpin di keluarganya. Minimal seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak kita? Anak kita pun arahnya adalah menjadi anak yang bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dirinya sendiri, tidak selalu harus tergantung kepada orang tua, tidak selalu harus tergantung kepada guru. Dan disitulah kemudian peran rumah dan sekolah dibutuhkan untuk melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ibadus sholihin dan khalifah fil ardh. Baik. Kemudian kita akan lanjut. Nah, ini karena waktunya tinggal 10 menit, jadi ini pendek-pendek saja. Nah, ya kan? Pendek-pendek saja. Bagaimana visi bangsa kaum muslim? Nah, ini penting sekali. Kita lihat. Kalau saya menyebutkan visi bangsa kaum muslim, langsung dijawab dengan menjadi umat terbaik di dunia. Baik. Visi bangsa kaum muslim, satu. Wah, luar biasa. Kebayang nggak ayah bunda? Hebat nggak? Hebat nggak konsep Islam ini? Hebat tidak? Luar biasa. Jadi kita itu harus menjadi umat terbaik. Nah, saya membaca banyak tafsir terkait dengan siapa sesungguhnya kuntum khairal ummah. Dan hampir semuanya memberikan penjelasan bahwa kuntum khairal ummah ay antum ya ummat Muhammadin. Jadi kuntum khairal ummah itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari para sahabat sampai kepada kita hari ini, insya Allah kita berpeluang untuk menjadi umat terbaik. Kita dan anak-anak kita juga memiliki peluang untuk menjadi umat yang terbaik. Allah menegaskan kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini yang pertama. Ayo coba kita ulangi sekali lagi. Visi bangsa kaum muslim yang pertama adalah baik, ayatnya jelas. Kemudian visi pendidikan generasi Islam itu memang adalah melahirkan khairul ummah. Melahirkan khairul ummah. Nah, generasi khairul ummah itulah sesungguhnya generasi pemimpin. Jadi biasa kita mendengar dia adalah orang terbaik. Mengapa disebut orang terbaik? Karena pemimpin. Meskipun kadang-kadang maaf, yang disebut dengan orang terbaik itu hanya sekedar sebuah slogan saja. Realitasnya bukanlah umat terbaik. Baik. Nah, sejatinya, nah ini kita lihat. Sejatinya pendidikan itu memang melahirkan umat terbaik. Dan dari generasi pemimpin sebagai umat terbaik ini, itu sejatinya adalah mewujudkan Islam menjadi peradaban manusia di dunia. Itu yang kita harapkan, sehingga apa yang akan terjadi endingnya adalah Islam sebagai rahmat
rahmatan lil alamin. Kapan Islam menjadi rahmatan lil alamin? Ketika Islam diwujudkan dalam sebuah sistem kehidupan, baik itu dalam hal pendidikan, ekonomi, kemudian sosial budaya, pemerintahan, politik, hukum, dan seterusnya. Tapi kalau Islam tidak ditampilkan dalam sebuah tataran sistem, Islam akan menjadi kekurangan syarat atau kurang syarat menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kemudian bagaimana proses pendidikan dalam Islam? Nah, ini kita lihat. Sejatinya pendidikan Islam itu melahirkan manusia terbaik dan generasi terbaik. Jadi sejatinya pendidikan Islam itu melahirkan generasi terbaik. Persoalannya atau pertanyaannya adalah bagaimana ketika sistem pendidikan itu tidak melahirkan manusia terbaik? Apa ada yang salah? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Nah, oleh karena itu, maka ketika hari ini sistem pendidikan tidak melahirkan manusia-manusia terbaik, berarti memang ada yang salah. Ada yang salah. Jadi, apa yang salah? Yang salah tentu adalah ketika tidak memahami Islam sebagai sebuah sistem hidup. Itulah yang salah. Jadi harus mengembalikan sistem Islam ini baik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan seterusnya. Nah, kemudian seperti apa profil manusia terbaik? Ini waktunya tinggal 5 menit, sehingga kita baca saja. Saya akan bacakan profil manusia terbaik. Sama-sama. Profil manusia terbaik. Satu, beriman dan beramal soleh. Jadi itu, kalau dia beriman belum beramal soleh, belum masuk dalam kriteria yang terbaik. Tapi kalau dia beramal soleh tanpa iman, itu juga tidak disebut sebagai soleh. Oh, ini menurut ini baik banget. Pertanyaannya, beriman atau tidak? Kalau dia tidak beriman, maka ini hanya cukup berujung dengan hadiah Nobel saja. Jadi hanya dinilai oleh orang, tapi tidak dinilai oleh Allah. Karena yang namanya amal soleh itu mabniun alal iman. Amal soleh itu mabniun alal iman. Kalau ada amal yang tidak dibangun di atas landasan keimanan, itu bukan amal soleh namanya. Nah, kemudian yang kedua, profil manusia terbaik yang kedua adalah belajar Al-Quran. Ingat, jangan jauh dari Al-Quran ketika kita ingin menjadi manusia terbaik. Kemudian yang ketiga adalah pengemban Al-Quran. Jadi rupanya memang Al-Quran itu innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Nah, kemudian yang keempat, profil manusia terbaik adalah memiliki sifat-sifat ibadur rahman, bukan ibadur syaitan. Ibadur rahman itu adalah manusia yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadur rahman. Jadi ada ibadur syaitan, ada ibadur dunia. Jadi janganlah menjadi hamba setan, jangan menjadi hamba dunia, tapi jadilah hamba Allah yang disayangi. Ini namanya ibadur rahman, itu artinya hamba Allah yang disayangi. Bagaimana agar kita disayang Allah? Maka jadilah hamba Allah yang soleh. Nah, ini kriterianya kita sudah sampaikan, ya. Nah, kemudian lanjut. Profil manusia terbaik adalah jangan dominan keburukannya. Jadi, mengapa? Karena manusia itu tetaplah manusia.
Tidak bisa kita berbohong menjadi malaikat yang semuanya jadi baik. Kalau kita mau mencari apakah seorang yang kita katakan baik itu tidak ada buruknya, pasti ada. Pasti ada. Ya. Jadi yang namanya manusia baik itu selalu saja ada buruknya. Tapi ketika buruk itu tidak dominan, maka dia disebut sebagai orang yang baik. Nanti esok hari kalau kita meninggal itu di testimoni juga. Ayuhan nas, kaifa rabikum li hadhihi al-mayyit? Hal huwa min ahli khair? Khair, ya kan? Khair. Meskipun ada jeleknya, tetap saja kita katakan dia adalah baik. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan Islam. Dia beramal soleh. Toh ada cacat celahnya manusia. Ya. Baik. Jadi jangan mencari orang terbaik itu yang tidak ada cacat celahnya, yang tidak ada salah. Selalu saja ada. Tapi ingat, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tapi yang terbaik itu adalah ketika dia bersalah, dia berdosa, sadar, lalu kemudian taubat, beristighfar dan kembali ke jalan Allah. Baik. Jadi orang yang terbaik itu dia mudah diingatkan dan mudah disadarkan. Dia tidak berkekalan dalam sebuah dosa dan keburukan. Oh ini salah, oh ini salah, oh iya. Ini saya hilang, ini saya saya terlanjur jatuh, kemudian diingatkan dia taubat dan beristighfar. Baik, nah kemudian profil manusia terbaik adalah baik kepada keluarganya. Jadi baik pada istri dan anak-anaknya, pada saudara-saudaranya, kepada semuanya. Jadilah kita ini sebagai kebanggaan dari orang tua kita dan kebanggaan dari keluarga kita. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi orang yang terbaik di antara kalian itu adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasul, adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Baik. Kemudian profil manusia terbaik itu adalah menepati janji dalam membayar utang. Nah, ingat, berutang itu boleh, tapi ingat, kita jangan sampai mati masih tetap terdidik dengan utang, lalu kemudian tidak ada pesan untuk membayar dan melunasinya. Jadi nanti orangnya terhalang masuk surga. Jadi kalau berutang boleh tidak, secara hukum adalah boleh. Tapi ingat, ketika ada utang jangan dilewatkan, ketika ada rezeki dibayarkan. Baik. Nah kemudian memberi makan orang lain, memberi makan orang lain. Khairukum at'am, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang terbaik di antara kalian adalah yang suka memberi makan. Ini panitianya sebentar lagi akan memberikan makan supaya tergolong sebagai manusia yang terbaik. Baik.
jadilah guru ngaji. Saya sampai sekarang jadi guru ngaji. Alhamdulillah. Itu sederhana saja pesannya. Baik. Nah, memiliki sifat-sifat ibadur rahman. Kalau kita baca ngajinya harus berulang. Jadi kalau kita baca karena banyak nanti biarlah ini Ustaz sudah membuatnya dalam sebuah bentuk buku, bisa dijadikan sebagai bahan pengingat dan bahan kajian di keluarga. Jadi terima kasih Ustaz. Jadi dalam bentuk buku yang luar biasa. Saya baru menjumpai, saya sudah hampir keliling di berbagai tempat ya. Saya menjumpai hari ini tampilan terbaik dari materi ini adalah di Makassar. Luar biasa. Aplaus dulu buat Makassar. Hebat. Ya. Alhamdulillah. Kemarin saya mengisi kegiatan yang sama di Liwa Lampung. Ya. Saya juga ambil setiap kali saya ngambil, saya bikin sama. Belum jadi buku seperti ini. Sekarang tampilannya sudah semakin bagus. Nah, ini nanti memberikan peluang kepada yayasan di Khairul Ummah Pusat nanti untuk dicetak menjadi sebuah buku yang lebih luas lagi. Terima kasih pada Ustaz Firman ya yang sudah memberikan inspirasi. Ini sebenarnya bagian dari inspirasi. Karena sudah lama sebenarnya ingin dijadikan sebagai buku, ternyata belum jadi sebagai buku. Ya. Nah, hari ini saya lihat kok saat ini bagus banget. Alhamdulillah. Saya nanti akan rajin menulis kalau saya bisa jadi sebuah buku. Iya baik insyaallah. Nah, ini dia sifat-sifat ibadur rahman itu luar biasa. Nah, ini sifat-sifat ibadur rahman yang panjang sekali. Meskipun ini ponakan saya namanya Abdul Rahman. Nanti anaknya sudah, kalau nambah lagi nanti besok hari anaknya Ibadur Rahman. Jadi namanya Ibad. Bad. Mau siapa? Rahman. Itu dia. Alhamdulillah. Baik. Nah, banyak kebaikan dan sedikit keburukan. Tolong ini dibaca saja, kita sudah sampaikan tadi ya. Nah, tinggal dibaca. Nah, kemudian baik kepada keluarga, semuanya itu dasar-dasar dalil dan riwayatnya semuanya jelas. Ya. Jadi luar biasa. Ini lagi-lagi kalau mau dirinci satu-satu, jadi iklan kita paling tidak sepekan. Ya. Nah ini 2 hari saja sudah ada yang gatal pantatnya. Jadi cukuplah 2 hari. Baik, menepati janji dalam membayar hutang. Kalau boleh, jangan sering-sering berhutang. Tapi kalau lagi bebet, apa? Bismillah aja dan bisa melunasinya. Ya, baik. Kemudian ini beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Tadi kita sudah sampaikan ya. Beriman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, berjiwa pemimpin dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian generasi terbaik itu adalah Fatih Fiddin. Ya, nanti akan kita rinci penjelasan lebih lanjut itu dalam membahas tentang apa yang menjadi tujuan pembelajaran di akhir. Nah, kemudian keutamaan ilmu kita juga sudah paham lah, ya, bahwa orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya nanti di hari kiamat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Nah, ini semuanya menunjukkan. Nah, di ujung pembahasan kita bahwa sejatinya manusia terbaik itu adalah manusia yang cerdas akalnya dan soleh jiwanya. Nah, ini satu. Sok siap. Baik, yang kedua berjiwa pemimpin. 3 4 ini kata Bunda, kok kalimatnya panjang lebar kali tinggi. Jadi satu nafas agak ngos-ngosan. Ya. Coba. Siapa yang hafal nih?
yang output khair umat. 1. Berkepribadian. 2. Berjiwa. 3. 4. Baik, luar biasa. Bapak-bapak karena tidak mau ngos-ngosan jadi tidak ikut. Nah, ada 2 tujuan penciptaan manusia. 1. Lupa. 2. Menjadi pemimpin. Baik, saya kira waktu kita pas, ya, kita akan lanjutkan dalam bentuk diskusi setelah sore hari, insya Allah nanti ada sesi untuk berdiskusi, termasuk di dalamnya adalah mendiskusikan secara panjang lebar terkait dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Takbir. Kita beri aplaus dulu untuk Ustaz Abi kita. Masya Allah. Ada banyak catatan dan saya lihat ayah bunda juga mencatat. Kita sudah masuk snack. Jadi tadi ada singgungan sedikit ya. Baru ayah baru setengahnya baik ya. Insya Allah. Sudah siap? Berikan. Oh ya. Oh sudah siap. Sudah dari tadi ya. Nah, Masya Allah. Jadi insya Allah kita 10 menit. Jadi boleh langsung ambil makanannya, snacknya dibawa ke sini insya Allah. Kita break dulu 10 menit insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, ada fun testnya kan yang questionnaire itu di hari pertama. Kalau sudah selesai mohon dikumpulkan ke panitia. Silakan. Ayah dulu atau bunda dulu atau dua-duanya boleh? Gimana kalian? Ayah dulu, oh ayah dulu. Ayah dulu ya. Sedikit. Ya, oh ayah dulu karena sedikit. Tapi dapat 2 ya. Jadi nanti pintunya ya jadi gunanya sebelah yang pintu kedua di sini ayahnya. Untuk kamar mandi ini jaraknya sekitar 10-15 meter ke depan dekat tangga. Ada kamar mandi restoran. Kenapa pecolokan? Bisa isi. Tak ada. Ada di sini. Satu. Nah, sini mah. Dia sih taruh dulu. Menjata kalau lagi sini nanti ntar mata.